Pemirsa, kabar baik bagi jemaah Indonesia yang hendak menjalankan ibadah umroh di Tanah Suci. Kementerian Agama menargetkan jemaah bisa mulai beribadah umroh sebelum akhir tahun ini. Kabar baik ini disampaikan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama. Saat ini Ditjen PHU tengah mematangkan sejumlah persiapan bersama stakeholder terkait untuk mewujudkan rencana memberangkatkan jemaah umrah Indonesia sebelum akhir tahun. Kemenak juga menggelar pertemuan dengan Kementerian Kesehatan Arab Saudi untuk membahas protokol kesehatan dan skenario pelaksanaan umrah di tengah pandemi. Adanya kewajiban karantina mendorong adanya penyesuaian, baik lama durasi ibadah maupun biaya yang harus dikeluarkan jemaah. Sebagai gambaran, saat ini biaya umrah diperkirakan naik menjadi 26 juta rupiah. Kenaikan ini sebagai konsekuensi adanya karantina, baik sebelum dan sepulang jemaah menjalankan ibadah umrah. Lalu, sudah siapkah pemerintah, Biro Penyelenggara, serta jemaah Indonesia untuk menunaikan ibadah umrah ke Tanah Suci di penghujung tahun ini? Siapkah Indonesia mengirimkan jamaah umroh akhir tahun ini? Sudah ada Direktur Binda Umroh dan Haji khusus Bapak Nur Arifin dan Kabid Umroh DPP Ampuri Bapak Zaki Zakaria Ansyari. Selamat siang Pak Arifin dan juga Pak Zaki. Assalamualaikum. Selamat siang Mbak Loviana. Waalaikumsalam. Baik, mungkin kita akan tanyakan ke Pak Arifin terlebih dahulu dari pihak Kemenak. Ini sejauh apa persiapan agar memang jamaah haji Indonesia ini targetnya akhir tahun ini bisa umroh kembali ke Tanah Suci? Baik, terima kasih. Kami tadi juga sedang rapat dengan teman-teman di Konsul Jeddah. Kita dari hari ke hari terus melakukan persiapan, baik dari sisi kita integrasi data di Peduli Lindungi dengan Tawakalna, juga kita lobby-lobby Menteri Agama dengan Menteri Haji di Saudi, juga Menteri Kesehatan dengan Menteri Kesehatan Saudi. Karena saat ini misalnya yang paling ditunggu hasil lobby adalah ketika Sinovac Sinopharm diterima, awalnya Saudi menginginkan ada booster, Menkes RI menginginkan agar tidak ada booster karena mayoritas rakyat Indonesia belum divaksin 2 kali, maka tidak adil kalau ada sebagian yang harus divaksin 3 kali. Kelihatannya disetujui oleh Saudi. Nah, kemudian ada konsep karantina. Nah, ini masih ada tawar-menawar supaya Sinovac Sinopharm diterima tanpa di booster juga tanpa di karantina. Tapi keputusan secara resmi kita tunggu. Mudah-mudahan lobby Bapak Menkes berhasil. Terima kasih. Baik, karena Pak Arifin ini menyinggung soal vaksin, tapi artinya untuk vaksin Sinovac hingga saat ini bisa diizinkan ya untuk jamaah umroh di Tanah Suci ini. Nah, ada mekanisme untuk karantina tidak, Pak? Ya. Baik. Jadi skema umroh saat ini yang sudah disiapkan untuk posisi di Indonesia mau berangkat nanti di awal keberangkatan umroh adalah di satu pintu kan, one gate. Nah, jadi kita konsep one gate policy, satu pintu melalui asrama haji Pondok Gede, Jakarta. Nah, di sana 1 kali 24 jam sebelum berangkat harus sudah di asrama haji dalam rangka screening kesehatan. Nanti ada pengecekan baik di sertifikatnya sampai PCR-nya. Setelah benar-benar clear, sehat, dan negatif, maka bisa berangkat. Untuk di Saudi kita masih menunggu berita resminya apakah karantina atau tidak. Sampai saat ini berita resmi belum, sedang ada lobby-lobby. Kalau lobby dari Menteri Kesehatan RI inginnya Sinovac Sinopharm diterima tanpa di booster, juga tanpa di karantina. Nah, tapi Arab Saudi masih ada keinginan untuk karantina. Nah, maka ini terus dilakukan lobby, mudah-mudahan bisa diterima tanpa di booster dan tanpa di karantina. Mudah-mudahan. Tapi sekali lagi informasi resminya nanti kita tunggu. Kemudian untuk sepulang dari Saudi ada karantina 3 hari di Indonesia. Jadi sepulang dari Saudi nanti karantina 3 hari. Ini yang sudah dinyatakan oleh Dr. Imran dari Ketua
Koordinator Karantina Indonesia. Terima kasih. Baik, masa karantina di Arab Saudi yang masih dalam lobi-lobi, oke, karena itu akan berpengaruh terhadap biaya umrohnya nanti. Sebelum saya tanyakan biaya umroh, saya akan tanyakan bagaimana respon jemaah Indonesia mendengar kabar baik ini. Kepada Pak Zaki, silakan bagaimana respon para jemaah Indonesia yang sudah menanti, begitu menunda umrohnya, dan ini kabar baik, akhir tahun ini sudah bisa umroh kembali. Ya, terima kasih Mbak Loviana. Sebetulnya masalah kapan Indonesia bisa umroh lagi itu sampai sekarang belum ada kepastian. Saya yakin Pak Dirbina juga mungkin menjawab hal yang sama. Cuma memang kita sangat optimis dan kita berharap moga-moga di bulan November ini atau akhir tahun ini jamaah umroh Indonesia bisa kembali berangkat menuju ke Tanah Suci. Jamaah kita di Indonesia terus terang sangat antusias mendengar nota diplomatik yang disampaikan Bu Menlu 8 Oktober. Jadi sudah hampir 1 bulan kita mendengar nota diplomatik dibolehkannya umroh bagi warga Indonesia. Cuma memang menjadi pertanyaan besar bagi jamaah karena jamaah kita hampir setiap hari bertanya kapan bisa berangkat. Bu Menlu sudah menyampaikan bahwa Indonesia sudah bisa melaksanakan ibadah umroh, tapi kenapa belum bisa? Nah, hampir setiap hari pertanyaan-pertanyaan ini selalu datang ke PPIU, ke penyelenggara umroh, termasuk kami sendiri. Nah, ini memang menjadi hal yang perlu dijelaskan kepada masyarakat Indonesia. Yang pertama, kami dari penyelenggara apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Kemenlu, Kemenkes, dan Kemenak yang telah berupaya membuat terobosan-terobosan lobi-lobi untuk memudahkan umroh. Tetapi seperti tahun lalu dan tahun-tahun lalu juga bahwa sebetulnya umroh itu dibuka secara resmi itu jikalau sistem visanya sudah dibuka. Walaupun tidak ada statement dari Kerajaan Arab Saudi ataupun pemerintah Indonesia. Seperti tahun lalu, di umroh masa pandemi awal perdana, dan saya juga berangkat, itu 2 hari sebelum tanggal 1 November, sistem visa dibuka, persiapan 2 hari dan bisa terus berangkat. Nah, untuk tahun ini, sampai hari ini, sistem visa belum bisa dibuka. Dan kita tidak bisa entry dan juga issued visa. Baik, tentunya banyak evaluasi begitu selama pandemi dan apa yang perlu diperhatikan. Nah, kalau dari Ampuri, apa harapan-harapan? Karena ini masih dalam tahap lobi-lobi juga, belum ada kepastian begitu kapan jamaah Indonesia bisa umroh kembali. Apa harapannya dan apa evaluasi dan apa harapan untuk jamaah Indonesia, Pak? Ya, harapan kami kepada pemerintah, wabil khusus Kemenak selaku orang tua kami, pertama, nanti Kemenak sekarang ini sedang menyusun KMA atau regulasi umroh masa pandemi yang terbaru atau 2021 untuk memperbaharui KMA regulasi umroh masa pandemi tahun lalu. Nah, ini mohon Pak Dirbina dan juga pemerintah dalam membuat regulasi-regulasi yang akan dikeluarkan secara resmi ini, mohon memperhatikan dan mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama adalah konsep keadilan dan juga jangan diskriminatif. Artinya apa? Sekiranya tur atau orang masyarakat Indonesia yang ingin tur ke luar negeri, ke Amerika, dan lain-lain bisa berangkat tanpa karantina, kenapa umroh harus dikarantina sebelum berangkat? Artinya mohon disamakan. Sekiranya memang ke negara lain juga harus dikarantina, kita siap untuk dikarantina. Karena jamaah umroh itu berbeda dengan jamaah haji reguler ya. Karena jamaah umroh ini dari berbagai kalangan. Nah, yang kedua, mohon juga untuk bisa pemerintah mempertimbangkan lagi rencana satu pintu keberangkatan umroh melalui Jakarta. Kami khawatir ini justru menimbulkan kerumunan yang lebih banyak lagi.
lebih baik seperti tahun lalu, sekurang-kurangnya ada 4 embarkasi di Jakarta, Medan, Makassar, dan juga Surabaya. Karena kalau satu pintu, khawatir kerumunan lebih akan banyak lagi. Baik, siap untuk dikarantina, tapi siapkah begitu biaya, ada biaya penambahan untuk karantina? Kita tanyakan biayanya ke Pak Arifin. Pak Arifin, perkiraan biaya untuk umroh targetnya akhir tahun ini untuk jamaah Indonesia seperti apa? Baik, terima kasih. Maaf tadi sebelum bicara biaya, kami sudah rapat dengan 8 asosiasi untuk satu pintu itu bukan seterusnya. Sekali lagi, satu pintu itu di awal dalam rangka membangun trust. Namanya di awal paling kalau satu kloter hanya 400, jadi kita nggak sampai banyak kerumunan. Nah, 400 berangkat. Sekali lagi, itu adalah untuk di awal dalam rangka membangun trust kepercayaan Saudi bahwa Indonesia bisa memberangkatkan jamaah umroh yang sehat dan 0 kasus. Setelah kita memperoleh kepercayaan dan membuktikan bahwa kita bisa memberangkatkan jamaah tanpa ada kasus, otomatis dikembalikan ke semua daerah. Jadi mohon kita tetap pada kesepakatan awal untuk membangun trust ini. Kemudian berkaitan dengan biaya, kita punya keputusan Menteri Agama nomor 777 tahun 2000 tentang biaya referensi umroh di era pandemi. Di tahun 2020 kita masih menetapkan biaya sebesar 26 juta minimal. Nah, tahun ini ada potensi kemungkinan, sekali lagi, kemungkinan naik mungkin karena dari sisi screening kesehatannya ada PCR. Yang tahun lalu dari swab ke PCR. Kemudian karantina. Kalau karantina tadi saya katakan untuk di Indonesia sehari sebelum berangkat dan 3 hari ketika pulang dari Arab Saudi. Untuk di Arab Saudi kita masih menunggu kepastian berita resminya dari Saudi apakah ada karantina atau tidak. Menteri Kesehatan Indonesia terus melobi agar Sinovac, Sinovac diterima tanpa di booster dan tanpa dikarantina. Karena kita tahu kita juga ingin agar tidak perlu ada karantina di Saudi. Terima kasih. Baik, diharapkan semoga cepat realisasi untuk jamaah Indonesia berangkat lagi kembali umroh di Tanah Suci. Terima kasih Pak Zaki dan juga Pak Arifin sudah bergabung bersama kami di Anyus Siang.